Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Selamat datang ya. Silahkan duduk. Pilih tempat duduk yang menurut kamu nyaman. Oke, terima kasih ya sudah mau datang ke ruang konseling hari ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar aku baik Kak, cuman aku lagi agak capek aja. Oh, tampaknya kamu sedang capek ya. Ini yang kemarin konfirmasi ke aku ya, Iya, yang konseling hari ini. iya betul Oh Kak. iya iya. Sebelumnya perkenalkan ya, nama aku Siva Sufi Aurelia Sari sebagai konselor kamu hari ini. Boleh perkenalkan diri kamu terlebih dahulu? Namaku Amanda Kak, aku maba semester 1. Oke Amanda, tadi kamu bilang kamu capek ya. Tapi sebelum ke pembahasan lebih lanjut, boleh gak aku ceritain kalau dalam proses konseling ini ada aturan-aturannya agar selama kamu cerita nanti kamunya merasa nyaman. Oh iya boleh Kak. Oke Manda, jadi selama kamu cerita nanti itu akan dijaga kerahasiaannya. Tidak akan aku sebar ke siapapun tanpa izin kamu. Terus, konseling ini sifatnya sukarela. Kamu datang ke sini itu karena keinginan kamu, bukan karena paksaan dari siapapun. Selama ngobrol nanti, kamu boleh terbuka aja. Ceritain apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan saat ini. Karena fokusnya pembahasan sekarang ini adalah membahas tentang apa yang kamu sedang rasakan saat ini. Dan terakhir, aku bakal bantu kamu menemukan jalan keluarnya sendiri agar kamu makin mandiri ke depannya. Gimana? Setuju ya? Iya Kak, aku setuju. Oke, Manda. Tadi kamu bilang kamu itu capek ya. Kamu mahasiswa baru, betul? Oke, boleh aku lebih tahu detail apa yang membuat kamu merasakan seperti itu? Aku mau cerita soal perasaan aku akhir-akhir ini sih Kak. Rasanya tuh kayak capek banget, sampai nyiksa gitu. Gitu ya. Menurut saya sih itu sangat menyiksa diri ya. Oke, boleh ya kita relaksasi dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Boleh kita tarik nafas dulu. Buang. Oke, kemudian kalau udah relax, boleh aku tahu kamu capek yang sampai menyiksa itu karena apa? Aku ngerasa capek itu karena kurang percaya diri Kak, apalagi kalau harus bersosialisasi. Aku kan maba ya Kak, jadi kenalan sama orang baru itu nguras energi aku banget Kak. Tapi aku juga gak mau kalau aku sampai gak punya temen. Oke, Manda. Tadi kamu bilang itu kamu susah ya bersosialisasi atau berinteraksi. Itu membuat kamu capek. Betul? Iya Kak, betul banget. Tapi di sini kamu juga bilang kamu itu tidak mau mempunyai teman. Jadi, mana yang betul, Manda? Oke, Manda. Sebelumnya, pikirkan baik-baik apa yang membuat kamu seperti itu. Terus juga ketika kamu ketika kamu berinteraksi dengan aman, nyaman, kamu pernah gak membayangkan atau hmm, sudah sudah dijalankan gitu sama kamu berinteraksi dengan aman gitu. Coba bayangkan sebentar saja. Ada sih Kak, cuman aku gak yakin kalau aku ngelakuinnya itu dengan baik gitu, tanpa aku ngerasa tertekan. Oke, gini ya Manda, kalau kamu merasa tertekan saat berinteraksi atau bersosialisasi ya bersama orang baru, eh, coba bayangkan saja, tenangkan diri kamu di mana
kamu itu bisa berinteraksi dengan nyaman, aman, tenang gitu. Pikirkan suasana tenang kamu seperti di dalam kamar kah, atau berinteraksi dengan orang tua kah, dan yang bikin kamu nyaman seperti yang lainnya gitu. Oh, jadi aku harus menenangkan diri dulu ya Kak, kalau mau bersosialisasi sama orang. Betul sekali Manda. Ketika kita mau berinteraksi atau bersosialisasi, ketika kita merasa gugup, kita boleh merelaksasi dulu gitu ya. Karena ketika kita rileks atau tenang, kita bisa berinteraksi dengan aman, nyaman, begitu Manda. Oke Kak, aku paham. Tapi Kak, aku masih penasaran deh. Kenapa sih teknik menenangkan diri itu bisa bantu aku buat menghadapi kecemasan waktu bersosialisasi? Jadi gini ya Manda, teknik relaksasi seperti yang kita lakukan itu umumnya digunakan saat kita merasa cemas, betul? Iya Kak. Ya, eh, saat tubuh kita tegang, keadaan kita cemas, itu membuat pikiran dan hati kita itu berkecamuk ya, seperti tidak percaya diri, atau mungkin kamu pernah merasa gemetar ya saat berinteraksi. Iya Kak. Iya, jadi teknik relaksasi itu yang menenangkan kamu agar proses interaksi, bersosialisasi itu tuh membuat kamu merasa nyaman gitu, Manda. Oh, begitu ya Kak. Iya, Kakak kan konselor ya. iya. Apa konselor juga pernah ngerasain yang aku rasain sekarang? Terus gimana sih cara kakak buat menenangkan diri kakak sendiri? Oke. Saya juga pernah ya merasakan, mungkin itu bisa disebut introvert ya, karena ketika bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang-orang baru atau orang sekitar itu menguras menguras tenaga dan energi ya, kalau kata zaman sekarang tuh. Eh, saya sih melakukan teknik ini tuh ketika sedang tidak percaya diri ya. Dulu tuh saya sangat benar-benar introvert. Tapi kalau saya berpikir kalau saya seperti ini saja, tidak bersosialisasi dengan orang baru, saya tidak akan menemukan um, jalannya atau tidak bersosialisasi, karena pada umumnya manusia itu diciptakan untuk bersosialisasi, betul? Betul Kak. Iya, gitu Manda. Oh, saya kira cuman saya aja yang ngalamin hal kayak gitu. Tidak Manda, banyak sekali kok yang mengalami hal yang sama seperti introvert itu ya. Oh, mungkin kamu tahu gak istri Vidi Aldiano, yaitu Sheila Dara? Oh, tahu Kak? Ya, itu kan dia seorang aktris ya, aktor besar. Suka syuting ke sana kemari, kenal orang banyak, berinteraksi dengan orang banyak. Itu pada saat kerja itu dia profesional, bisa menjadi ekstrovert. Tetapi ketika dia sendiri itu dia introvert. Sebetulnya dia itu introvert, tetapi karena paksaan kerja ya, karena paksaan pekerjaan dia memaksakan dirinya ekstrovert. Terus untuk merelaksasikan dirinya itu dia itu melakukan rehabilitas. Rehabilitas ini bukan maksud apa-apa ya, seperti tidak mau diganggu oleh orang banyak. Dia mengeram diri di kamar sendiri selama 1 minggu lebih lamanya ya gitu. Ya mungkin bukan kamu saja kok yang merasakan gitu. Oh, jadi bukan cuma aku yang begitu ya Kak? Aku kira cuma aku aja yang capek kalau ketemu banyak orang. Enggak Komanda, banyak sekali yang merasakan seperti itu. Wajar sekali ya. Mungkin Kak, ya. kira-kira apa sih yang bisa aku lakuin buat mengatasi sifat introvert aku ini? uh, Bisa kamu itu bisa menggunakan langkah-langkah kecil
seperti menyapa orang duluan atau mengobrol dengan orang terdekat saja dulu gitu kan. Lama juga nggak usah lama gitu, yang penting mah ada proses pembicaraannya yang kamu mulai begitu Manda. Jadi tujuan kecilnya itu atau langkah-langkah kecil mungkin bisa kamu terapkan ya. Iya Kak, Oke. kayaknya itu bisa aku coba. Iya, betul sekali. Aku sangat senang ketika melihat kamu bersemangat sekali ya untuk mengubah apa yang kamu inginkan ini. Karena tidak selamanya kamu begini, betul? Iya Kak, aku pengen banget ngerasa lebih nyaman dan gak gampang capek waktu sosialisasi sama orang. Oh, oke. Jadi di sini itu kamu tidak mempunyai teman ya, tidak mau tidak bersosialisasi. Aku yakin kok kamu itu bukannya tidak bisa bersosialisasi, tapi rasa cemas kamu yang berlebihan ya, yang membuat kamu itu merasa tertekan, terganggu oleh pikiran, hati. Begitu Manda? Iya Kak, bener banget. Oke, jadi mungkin bisa kita terapkan ya tujuan-tujuan kecil kita agar kamunya berubah begitu. Iya Kak, Iya. Terus kalau saya simpulkan ya dari pembicaraan kamu ini orangnya introvert, tapi kamu tidak mempunyai teman. Rasa cemas kamu yang berlebihan yang membuat kamu tertekan, begitu ya. Terus kamu bisa melakukan teknik relaksasi itu atau tahap-tahap kecil, langkah-langkah kecil yang bikin kamu menambah interaksi gitu ya, seperti menyapa orang baru atau yang lainnya. Bisa kita bisa kita buat tujuan kecil kita ya. iya bisa Kak. Oke. Sebelumnya, kapan bisanya kontrak berikutnya atau kamu bisa melakukan ini tuh kapan ya? Proses konselingnya minggu bisa diketemui minggu depan atau kapan bisanya? Minggu depan bisa Kak. Oke, minggu depan saya ingin tahu perasaan kamu saat itu ya. Jadi nanti ceritakan kembali bagaimana proses atau langkah-langkah kamu yang kamu buat atau kamu lakukan. Oke, Manda, mungkin sesi konseling hanya sampai di sini ya. Terima kasih sudah datang ke ruang konseling hari ini dan maaf bila ada salah kata. Proses konseling kita tutup dengan membaca hamdalah. Oke, terima kasih ya sudah mau datang ke ruang konseling hari ini. Iya, terima kasih banyak ya Kak. Aku jadi lebih lega dan semangat buat bersosialisasi. Oke, terima kasih Manda. Aku juga lega sekali.